أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita tentang pandangan Islam terhadap hidup ya, atau kehidupan manusia, human life. Jadi blok siklus hidup kalau dulu semester genap ya, sekarang masuk di semester kemarin semester ganjil, langsung masuk semester 1 ya, atau di kelas 1. Di dalam akidah seorang mukmin bahwa Tuhan atau Allah lah yang menghidupkan dan mematikan gitu ya. Jadi surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi kehidupan dan kematian ini adalah ciptaan Allah. Allah sendiri yang merancang. Bahkan secara spesifik di ayat 2 surat Al-Mulk ini Allah sebutkan kenapa Allah memberitahu yang menghidupkan mematikan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya Allah ingin menguji kamu. Jadi bala itu ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang bagus amalnya dalam hidup tentunya ya. Karena diinformasikan nanti ada ya 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, di kematian dan kehidupan kedua itu nanti manusia itu akan memperoleh apa yang sudah diamalkan, yang dilakukan selama hidup pertama ini. Jadi kalau mati yang pertama, mati belum bisa apa-apa ya, enggak ada apa-apa. Tapi dalam kehidupan pertama inilah saat berinvestasi atau beramal. Nah, hasilnya nanti ketika masuk kematian yang kedua atau di kuburan, di barzakh itu, dan sampai nanti dihidupkan lagi kehidupan kedua akhirat, itu adalah hasil dari aktivitas selama hidup pertama ini ya, selama hidup di dunia ini. Nah, itu tujuannya Allah liyabluwa, menguji kamu. Jadi apakah kamu meyakini betul bahwa aktivitas selama hidup yang pertama sekarang ini nanti akan ada hasil atau balasan ya di kematian maupun di kehidupan kedua. Itu yang dimaksud balaan atau liyabluwakum. Lalu ada lagi wallahu yuhyi wa yumit, dan banyak sekali ya di ayat Al-Qur'an yang menegaskan yang menghidupkan, yang mematikan seluruh makhluk ini termasuk manusia ini ya Allah sendiri. Nah, di ayat ini wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha mengetahui atas apapun yang kamu lakukan. Jadi ta'malun yang kamu kerjakan, yang aktivitaskan selama hidup ini, itu Allah juga tahu. Benar, salah, baik, buruk, pantas, enggak pantas, itu Allah tahu. Nah, ini tadi itu ya tujuannya untuk menguji. Nah, tadi saya katakan siklus hidup manusia itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Di surat Al-Baqarah ayat 28, selalu ini saya pakai rujukannya. Jadi kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu bisa mengingkari Allah atau tidak percaya kepada Allah padahal kamu itu dulunya benda mati. Jadi kuntum amwatan fa'ahyakum, maka dihidupkan, atau kalau dalam ini mutakalim wahid ya, Allah yang bicara, fa'ahyakum maka aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, nah kemudian nanti kamu saya matikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian kamu akan saya hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Atau ini kalau enggak aku ya fa'ahyakum itu ya Allah ya. Jadi ini enaknya pakai anu saja, apa itu ghaib ya. Jadi ini saya kira terjemahnya lebih enak ini, coba saya ganti aja biar enggak lupa.
Jadi fa'ahyakum bukan aku hidupkan, tetapi Allah menghidupkan gitu. Jadi karena khitabnya ke manusia, bagaimana kamu mengingkari Allah padahal kamu itu mati, maka Allah menghidupkan kamu gitu. Lalu Allah mematikan, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Jadi kalau uhyi itu aku menghidupkan, ketika ahya itu Allah menghidupkan, itu lebih tepat. Ini saya kira ini lebih tepat. Coba saya ganti dulu sebentar. Ganti aja. Maka Allah hidupkan kalian, kemudian Allah juga ya, atau dia gitu aja lebih enak ya. Atau ya Allah saja, jadi anu aja, jadi ini. Ini lebih enak sesuai dengan domirnya ya. Jadi bagaimana kamu ingkar padahal kamu dulu benda mati yang dihidupkan. Jadi untuk hidup sekarang ini, nah itu idofahnya pakai fa namanya ya. Fa jawab. Jadi dulu itu mati, kemudian atau bukan kemudian. Fa itu maka. Jadi dari hidup yang pertama, dari mati yang pertama ke hidup sekarang ini cepat gitu, segera gitu. Artinya satu rangkaian. Tapi untuk mati yang kedua itu Allah pakai kata summa, kemudian, karena sekarang kita masih hidup di sini ya. Kapan? Nah nanti masih belum tahu. Nah jadi summa ini kemudian, bedanya dengan fa itu, kalau fa itu serta merta. Ini kalau kita ikuti dalam hadis Nabi, tadinya kita ini kan janin yang belum mempunyai ruh. Kata Nabi, ruh itu ditiupkan atau dimasukkan itu umur 120 hari atau 4 bulan. Jadi tadinya, loh, sel itu kan hidup, betul. Sel itu memang unit kehidupan. Dari oosit pun itu hidup. Spermatozoa itu hidup. Berkonsepsi menjadi zigot itu juga hidup, tetapi secara seluler, bukan organisme. Nah, makanya dimaksud di sini adalah organismenya atau makhluk yang sudah lengkap gitu ya. Jadi ketika kita tahu ikut di perkembangan embrio ya. Jadi sel lalu bergabung, berklifik menjadi morula, blastula, atau blastosis yang menjadi gastrula, diferensiasi calon-calon jaringan organ, terus lengkap sampai menjadi fetus namanya ya, atau janin. Itu sudah lengkap semua calon organnya meskipun belum sempurna tapi sudah ada. Nah saat itu masih belum ada ruh. Kalau di dunia embriologi, kalau itu ada gerakan, itu gerakannya vegetatif, bukan gerakan kehidupan sebuah organisme. Nah, baru kata Nabi, saat usia 4 bulan atau 120 hari itulah ruh itu diberikan. Nah, maka yang dimaksud di sini, amwatan, itu janin yang masih belum memiliki ruh sebelum umur 120 hari, itu amwat. Maka kalau misalnya gini, ada kasus apa namanya, aborsi, abortus. Apabila janinnya kurang 4 bulan ya memang belum bernyawa, belum bernafas gitu. Tapi kalau lebih dari itu, mungkin sudah ada pernafasan. Ini meskipun salah satu aja ya. Kalau jantung mungkin sudah, karena jantung lebih primitif ya. Denyut jantung sudah ada bahkan sebelum 1 bulan. Gitu. Tapi kalau fungsi saraf, fungsi nafas mungkin masih belum. Nah, walau alam yang mana yang tadi jadi indikator atau penentu gitu ya. Tetapi penentu hidup itu adanya ruh itu tadi. Nah, ini yang memang oleh Allah sedikit diinformasikan, tetapi kepastian hidupnya organisme itu karena ruh. Nah, itu yang dimaksud. Maka tadinya mati lalu dihidupkan. Nah, setelah hidup sekarang ini nanti akan dimatikan lagi yang di kuburan itu ya. Makanya summa.
Karena sekarang kita masih di kehidupan pertama ini. Kalau ini saya kasih warna kuning ini ya. Jadi tadinya mati, lalu dihidupkan. Baru kemudian nanti, entah kapan itu nanti mati. Nah, entah kapan lagi nanti dihidupkan lagi di hari akhirat. Maka kedua yang terakhir ini pakai summa, kemudian. Gitu. Jadi untuk waktu yang masih belum diketahui. Tapi kalau sekarang sudah, jadi tadinya mati, sekarang hidup. Ini kenapa pakai apa namanya idofa atau khitab yang berbeda ya. Kalau idofanya yang pertama fa itu karena segera, karena sudah. Sedangkan yang belum itu summa, kemudian. Nah ini secara periodik, maka pada mati pertama itu disebut di alam arwah namanya ya. Saat di alam arwah, jadi ruh ini belum masuk ke jasad. Jadi jasadnya masih mati, belum ada ruhnya. Nah, ruh itu sendiri ternyata sudah pernah ini bahkan istilahnya bersaksi ya, dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu di salah satu ayat Al-Qur'an. Ya, ketika Allah itu mempersaksikan semua ruh manusia, jadi ruh itu dalam beberapa riwayat, juga mungkin dari hadis Nabi, sudah diciptakan sejak awal seluruh ruh makhluk khususnya manusia ini ya. Tapi baru masuk ke jasad itu berbeda-beda, ya. Bahkan bergenerasi-generasi ini. Tetapi ruhnya sudah. Jadi sejak awal ruh itu menyaksikan Allah itu Tuhannya. Itu di satu ayat wa asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus apa antakulu yaumal qiyamah, lah ya saya lupa terusannya itu ya. Jadi ruh itu sudah pernah bicara langsung kepada Allah, pada Tuhan sendiri, ketika dirinya bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh itu menjawab bala, iya. Syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Maka jangan sampai nanti di hari kiamat gitu ya, atau di kehidupan berikutnya itu nanti kamu mengingkari. Nah, bahkan sejak hidup pertama ini banyak ruh itu yang kemudian ingkar karena tidak dikenalkan kembali. Nah, itulah maka kalau mungkin di agama dua ya, itu hidayah iman, itu hidayah terbesar, harus sangat disyukuri kalau kita ini dijadikan hamba yang beriman ya, atau dikenalkan kembali oleh orang tua kita ya, dengan identitas Tuhan kita. Ya mungkin melalui sekolah, melalui ngaji kan kita lalu tahu, dikenalkan Tuhan kita namanya Allah. Banyak orang, jadi orang yang non muslim tentunya, itu tidak dikenalkan oleh orang tuanya sehingga tidak tahu Tuhannya, atau mungkin keliru ya, menuhankan selain Allah. Nah, itu bahkan sejak hidup pertama ini, saat di dunia ini. Jadi kalau masih mati, maka ruhnya di alam arwah. Nah, kemudian saat dihidupkan, itu mulai dari alam rahim dan dunia sekarang ini ya. Jadi ketika di rahim tadi saat usia 120 hari dalam perkembangan embrional itu, ruh itu diletakkan di dalam sebuah jasad fisik. Ya, sekarang ini yang sedang kita sandang ini. Gitu. Nah, kemudian saat hidup di dunia inilah beraktivitas tadi itu, yang nanti hasilnya saat kita masuk ke kematian kedua dan kehidupan kedua. Jadi kematian kedua nanti di barzakh atau dikubur, dan nanti diinformasikan oleh Allah akan ada kehidupan lagi, yaumul ba'ats ya, yang disebut dengan akhirat. Nah, sejak mati kedua dan hidup kedua inilah akan ada hasil atas apa yang dilakukan atau aktivitas selama di dunia atau kehidupan pertama ini. Bahkan lebih spesifik lagi, sejak balik ya, karena tidak selamanya. Jadi kalau dalam rahim masih belum ada, sejak kecil masih belum ada. Tapi ketika sudah mulai balik atau mukallaf, itu maka semua amalan itu akan ada hasilnya atau ada balasannya. Itu yang nanti akan dirasakan ketika sudah masuk kematian kedua, ya ketika di kuburan, nanti ada azab, ada nikmat di kuburan. Begitu pula di akhirat, ada azab, juga ada nikmat. Jadi tergantung apa yang dilakukan saat hidup pertama sekarang ini. Ini konsep hidup, siklus dalam
Al-Quran. Nah, manusia diciptakan dari cairan yang ini tentu secara material ya. Jadi Allah menunjukkan ini supaya manusia itu tidak lupa diri gitu. Orang atau manusia lupa diri itu kan merasa baik atau sombong ya, merasa mampu, merasa kaya, merasa pintar dan seterusnya itu. Ya, oleh Allah diingatkan dulunya kamu itu hanya benda yang mahin, benda yang hina itu. Yang jelek yang orang dikasih aja tidak mau gitu ya. Jadi summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kalau sulalah itu keturunannya. Jadi diturunkan dari orang tuanya. Ada lagi min nutfatin amsyaj. Jadi Allah menciptakan manusia ini dari nutfah. Nutfah itu air mani yang amsyaj yang bercampur, yang terjadi konsepsi. Atau bahasa kita fertilisasi. Jadi itu banyak keterangan dari para ulama sampai sahabat dulu. Ini ada sahabat yang terkenal, ada nggak di sini? Oh ya ini. Sahabat Abdullah bin Abbas itu dikenal sebagai seorang mufassir, jadi kebetulan kerabatnya Nabi, jadi atau Ibnu Abbas terkenalnya. Namanya Abdullah bin Abbas ini sejak muda didoakan oleh Nabi diberi kemampuan menafsir dan mentakwil Al-Quran. Itu maka lalu beliau menjadi rujukan di kalangan para sahabat. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang butuh penjelasan, mereka tanya pada Abdullah bin Abbas. Salah satu yang beliau jelaskan adalah apa itu nutfatin amsyaj. Nah, beliau menjelaskan yaitu cairan dari laki-laki dan perempuan yang bercampur, amsyaj itu bercampur, lalu berkembang dalam banyak tahapan yang evolusioner. Jadi ada perkembangan embriologik selama dalam rahim ya, dalam kandungan. Nah, kita tetap bisa ikuti ya, mulai dari konsepsi satu sel oosit yang dibuahi istilahnya atau berkonsepsi dengan satu spermatozoa. Sebenarnya nanti tidak seluruh sel ya, sperma itu hanya materi inti atau bagian kepalanya saja yang masuk ke vitellus namanya, ke sitoplasma dari oosit itu. Baru kemudian materi genetiknya atau DNA-nya itu atau kromosomnya lebih spesifik ya. Kromosomnya nanti akan beragregasi atau berpasangan dengan kromosom yang ada di oosit. Jadi oosit sudah menyelesaikan meiosis namanya. Masih ingat ya, melepaskan separuh dari pasangan kromosomnya. Nah, kemudian oosit yang haploid itu dibuahi oleh sperma yang juga haploid menjadi diploid lagi atau menjadi sel somatik istilahnya. Nah, proses perpasangan kromosom inilah yang disebut konsepsi atau fertilisasi. Ini nanti yang menentukan fenotipnya ya. Jadi kalau pasangan kromosom itu genotipnya, gen-gen yang menentukan. Nanti warna kulitnya apa, bobot lahirnya berapa, jenis kelaminnya, segala macam itu kan ada di gen tadi ya, struktur genetiknya tadi itu. Itu yang dimaksud dengan amsaj. Lalu kemudian berkembang secara bertahap. Jadi mulai dari cleavage namanya, pembelahan-pembelahan secara biner ya, dari satu sel zigot atau oosit yang dibuahi tadi menjadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Itu cleavage. Ini masing-masing sel hasil pembelahannya identik semua. Masih disebut pluripoten. Jadi bisa berpotensi jadi sel apa saja nanti berdiferensiasi gitu. Nah, kemudian mulai ada diferensiasi. Jadi setelah berjumlah banyak, sel itu sebagian lalu mengelompok menjadi tropoblas namanya dan embrioblas. Nah, jadi yang bagian tengah biasanya lebih sedikit itu nanti menjadi calon embrio, tapi yang bagian luar yang banyak nanti menjadi tropoblas, menjadi jaringan pendukung pertumbuhannya dari plasenta gitu ya. Jadi allantois, jadi amnion, jadi korion dan sebagainya itu
Itu juga dari sel yang sama. Jadi diferensiasi pertama itu ada dua kelompok, jadi membentuk tropoblas atau embrioblas. Nah, embrioblas yang kecil tadi kemudian terus membelah, bahkan juga mulai berdiferensiasi, mengkhususkan diri, mulai dari pembentukan ektoderm yang paling awal, kemudian ento atau endoderm, baru terakhir mesoderm. Sehingga nanti ada 3 germinal layer namanya, atau lapis benih itu, nanti menjadi calon-calon jaringan dan organ. Jadi saat itu mungkin belum diketahui ya konsep seperti sekarang, tetapi Abdullah bin Abbas sudah cerita itu nanti ada tahapan perkembangan tumbuh kembang yang sangat evolusioner yang bertahap terus menerus sampai lalu menjadi sebuah organisme atau seorang kalau manusia, seorang manusia gitu. Jadi mulai dari satu sel menjadi gerombolan atau jaringan, lalu berdiferensiasi menjadi organ gitu ya. Organ lalu berkelompok-kelompok menjadi sistem organ. Sistem organ berhimpun menjadi organisme. Dulu di konsep molekuler sel sudah ya, hierarki atau struktur uh, organisme itu. Nah ini di surat Al-Mu'minun juga ini tadi saya cerita tentang embriologi di situ ya. Jadi summa khalaqna nutfata alaqatan. Jadi kalau tadi min nutfatin amsyaj, nutfah yang bergabung tadi konsepsi itu berkembang jadi alaqah. Alaqah itu artinya dia akan berimplantasi, membentuk plasenta. Lalu ada sambungan vaskularisasi dari ibu kepada janinnya ini, itu namanya plasenta. Itu namanya alaqah. Jadi alaqah itu sesuatu yang bergantung atau yang menempel. Alaqah ini terus berkembang karena ada vaskularisasi, ada pasok makanan, ya, darah, oksigen, dan makanan itu lalu menjadi mudghatan. Nah, mudghah inilah yang disebut fetus atau janin itu. Jadi kalau sudah lengkap calon-calon organnya namanya mudghah. Fakholaknal mudghata idzoman fakasawnal idzoma lahma. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Jadi agak detail di sini ya. Dari mudghah itulah lalu nanti muncul idzom, tulang-tulang. Jadi sistem skeletal itu. Lalu fakasonal idzoma lahma. Tulang itu enggak begitu saja tapi nanti dibungkus dengan otot-otot, otot skeletal atau otot bergaris itu atau daging kalau bahasa kita. Baru kemudian summa ansya'nu khalqan akhar, aku tumbuhkan menjadi makhluk yang baru, makhluk yang beda, yang lepas, terpisah dari ibunya. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, maha mulia, maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi ini bisa jadi Abdullah bin Abbas tadi menjelaskan apa itu amsaj, ya dari ayat 14 surat Al-Mu'minun ini. Ada tahapan-tahapan perkembangan yang evolusioner tidak tiba-tiba ya, tapi bertahap. Jadi ada tadi cleavage, ya ada perbanyaan pembelahan sel, bahkan juga ada pengkhususan namanya diferensiasi itu, perubahan-perubahan struktur maupun karakter dari masing-masing sel itu. Tadinya satu bisa nanti calon sel saraf, calon sel darah, calon sel otot, calon sel tulang, dan seterusnya. Itu namanya diferensiasi. Jadi meskipun belum ada ilmu embriologi saat itu, Abdullah bin Abbas sudah bisa menjelaskan adanya proses tumbuh kembang yang evolusioner di dalam rahim. Nah, kemudian akhirnya nanti tadi dikatakan ansya'nau khalqan akhar itu bisa dimaknai ketika masih dalam kandungan atau sudah dilahirkan. Jadi makhluk yang terpisah atau sudah lahir jadi gitu ya. Nah, maka di dalam Islam ada lagi proses pengasuhan. Jadi nursing ya atau nurtur. Itu sebabnya lalu karena tadi tumbuh kembang dimulai bahkan sejak masa embrional, bahkan di beberapa
hadis Nabi atau ayat Al-Quran termasuk ini ya. Itu dianjurkan mengajari istilahnya. Quran, berzikir, mengenalkan dengan kalimat-kalimat thayyibah atau mungkin ayahnya yang dekat di situ. Maka kalau kita ini punya satu tradisi ya, apa namanya, walimatul hamal kalau bahasa Arabnya. Jadi tingkepan, jadi 3 bulanan, ada yang 4, ada yang 7 bulanan, apapun lah itu. Itu kan biasanya tradisinya dibacakan Quran di situ. Bahkan nggak hanya sendiri, mengundang beberapa kerabat, tetangga, baca Quran sama-sama. Gitu. Itu tujuannya bagian dari ini, mengenalkan janin itu dengan kalam Allah. Nah, periodisasi ini, kehamilan sampai kelahiran dan penyapian itu kurang lebih 30 bulan. Ini di surat Al-Ahqaf. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ini adalah masa kehamilan atau selama dalam kandungan, lalu lahir dan menyusui sampai disapih. Itu rata-rata tentunya tidak pas juga sih. Jadi kalau masa kehamilannya 9 bulan, ya kurang lebih 21 bulannya itu menyusu. Setelah itu baru disapih. Sedangkan menyusu di ayat yang lain ditegaskan 2 tahun. Ya, itu pun juga perakhirannya. Kalau 2 tahun pas itu 24, ya nanti hamlu afisaluhu ya 24 tambah 9, 33 bulan. Cuman rentangnya gitu yang disebutkan di Quran itu ya. Jadi 30 bulan ini kurang lebih rentang masa kehamilan sampai masa rodoah atau penyusuan sampai lepas sapi atau disapi. Itu rata-rata 30 bulan. Artinya kalau toh tadi istilah summa ansha'nahu khalqan akhor itu setelah sapih, ya setelah 3 bulan ini. Dari, maaf, 30 bulan, bukan 30, 30 bulan sejak konsepsi gitu ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, anjuran menyusui 2 tahun dan memberi asuhan secara baik. Di Al-Baqarah 233. Di wal walidina yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para orang tua perempuan walidat itu, ibu-ibu yang melahirkan itu yurdi'na, menyusui auladahunna, anak-anak mereka itu haulain, selama 2 tahun kehamilan yang sempurna. Jadi kalau menurut ayat ini ya menyusui itu tidak hanya 21 bulan, ya kalau bisa 24 bulan yang lengkap gitu. Ini liman arota yutim marota, tapi memang kalau menghendaki sempurna, artinya kurang dari itu pun ya tidak apa-apa, asal cukup ya. Maka lalu kalau di teori teori tumbuh kembang pediatri, apa itu? Pediatri bukan itu ya. Ya anak-anak ya pediatri. Itu 6 bulan itu kalau bisa eksklusif istilahnya ya. Pemberian ASI eksklusif itu minimal 6 bulan atau setengah tahun. Nah setelah itu kalau memang masih ada sempurna ya lebih bagus. Tapi seandainya kan ya sekarang ini banyak ibunya itu kan berkarir misalnya ya boleh aja. Yang penting jangan kurang dari 6 bulan. Itu eksklusif. Tapi kalau ingin sempurna 2 tahun. Nah sedangkan alal mauludilah ini wajib bagi ayahnya ya, al-mauludilah itu orang yang anaknya dilahirkan baginya. Jadi maksudnya ayahnya ini. Rizkuhunna, menanggung rizkinya para ibu, para walidat tadi yang menyusui. Wakiswatuna, pakaiannya bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ini banyak para mufassir bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu hendaknya dijamin betul rizkuna, dalam hal ini tentu makanannya ya yang bergizi, yang cukup. Karena dia akan berbagi dengan janin
maupun bayinya yang masih menyusui itu. Nah, kalau tidak dipenuhi, maka biasanya yang sekarang ini banyak itu stunting misalnya, ya. Jadi anaknya menjadi terhambat tumbuh kembangnya. Itu karena faktor gizi ibu yang tidak terpenuhi. Nah, itu siapa yang dosa? Bapaknya atau suaminya. Karena suami wajib memenuhi itu. Jadi alal maulud itu wajib bagi para ayah, jadi para orang yang anaknya dilahirkan untuk dia itu mencukupi rizki dan pakaian dan apapun yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan menyusui itu. Bil ma'ruf, jadi Allah menegaskan harus dengan cukup sebaik-baiknya. Jangan asal ada, itu maksudnya. Nah, ini sebenarnya dalil bagi tadi itu ya, upaya pemberantasan atau paling tidak pengurangan ya stunting itu ya ini ayatnya. Jadi Islam sendiri menghendaki seperti itu. Nah, kemudian juga ada penyambutan kelahiran. Jadi karena kehamilan itu anugerah Allah tadi ya, Allah mempercayakan seorang anak kepada pasangan orang tua. Itu maka orang tua yang dianugerahi anak ini wajib mensyukurinya dengan cara merawat dengan baik, gitu ya. Jadi dijaga, dirawat, dipersiapkan, dan bahkan ditunggu kelahirannya. Saya kira sekarang ibu-ibu hamil seperti itu ya. Jadi ini tadi dipenuhi kebutuhan gizinya, didukung kebutuhan material, spiritual, psikis, dan sosialnya, termasuk aktivitas untuk keselamatan diri dan bayinya. Ya kalau perlu apa itu ada istilah apa senam ya atau apapun lah itu aktivitas yang mendukung tumbuh kembang janin selama dalam kandungan. Dan tentu banyak berdoa, jadi mendekat kepada Allah tadi, sering baca Quran, sering berdoa, berzikir dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk penyambutan kelahiran. Sekaligus tadi, mendidik janin ketika masih dalam kandungan. Banyak apa artikel ya, ternyata memang ada hubungan karakter seseorang dengan eh, nursing, nurturing ya. Perawatan bahkan sejak dalam kandungan sampai masa balita itu, karena itulah saat-saat untuk menyerap istilahnya ya, untuk belajar pertama. Ketika dia tumbuh kembang dalam situasi yang tidak baik, misalnya ibunya tidak baik ya, mengalami apa misalnya cekaman mental yang tidak baik, stres misalnya itu ya, atau depresi atau apapun lah itu, atau marah-marah dan sebagainya, maka biasanya nanti janinnya yang dilahirkan juga akan terimpact ya, terpengaruh oleh suasana itu. Itu makanya lalu dianjurkan tadi rizkuhunna wa kiswatuna bil ma'ruf. Jadi perlakukan ibu hamil dan yang sedang merawat atau menyusui itu dengan sebaik mungkin. Karena itulah yang dirasakan oleh bayinya ini, oleh anak yang baru tumbuh kembang. Saya kira nanti dokter Yeni banyak cerita itu ya. Nah, kemudian kehidupan di dunia. Jadi tadi setelah di dalam kandungan lalu terjadilah kelahiran ya. Kalau memang sudah cukup, maka ansha'nau khalqan akhar itu hidup di dunia ini. Nah, dalam kehidupan dunia ini ada juga proses-proses perubahan yang dialami ini, mulai dari lemah, ya, ketika baru lahir masih lemah, nanti terus tumbuh menjadi kuat, dan nanti akan lemah lagi dan tua. Jadi surat Ar-Rum ayat 54, Allah ladzi khalaqakum min dhofin. Jadi Allah menciptakan kamu dari kondisi lemah, bahkan ketika di kandungan ya lemah sama sekali ya. Belum bisa melihat, belum, kalau mendengar konon katanya sudah, tapi Allah alam seperti apa gitu. Makanya dianjurkan kan tadi memperdengarkan Quran. Kalau orang sekuler ya musik klasik atau apa gitu yang lembut gitu. Nah, kalau seorang muslim ya jelas Quran jauh lebih lebih bagus diperdengarkan kepada janin itu. Nah, kemudian lahir juga masih lemah, ya begitu lahir belum bisa apa-apa, hanya telentang. Bertahap mulai bisa tengkurap, mulai bisa merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan itu kurang lebih setahun lebih ya. Baru kemudian jalami ba'di dhafin kuatan. Setelah Allah menjadikan
manusia yang tadinya lemah menjadi lebih kuat. Seperti kalian sekarang ini sudah kuat, bisa lari, bisa main basket, bisa apapun itu ya. Itu kuat secara fisik. Tapi nanti sumaja nembak dikuatin dokfa wa syaibah. Nah, saya sudah mulai masuk ini. Sudah tidak kuat lagi saya lari 2 kilometer misalnya. Apalagi dengan sakit sekarang ini tidak bisa sudah. Jadi mulai dokfan wa syaibah. Menjadi lemah dan menjadi tua. Syaibah itu beruban ya. Yakhluqu ma yasha wa wal alimul qadir. Jadi dalam periode hidup di dunia, hidup pertama ini, mulai dari lemah ketika baru lahir, nanti menjadi kuat, nanti akan kembali lemah lagi. Sampai akhirnya ya mati, ya. Masuk mati yang kedua tuh. Nah, apa yang penting diperhatikan pada masa anak-anak ini? Jadi ini tentu poin-poin pokok ya. Nanti detailnya tentu di blog anak itu ya, dan nanti di blog apa lagi. Kalau tua ya di blog geriatri itu. Tapi ini karena siklus jadi secara keseluruhan. Nah, dalam Islam saat lahir itu hendaknya diperdengarkan azan dan iqomah ya di telinga kirinya. Azan telinga kanan, iqomah telinga kiri. Ini perintah langsung meskipun tidak wajib tapi sunnah ya. Karena apa? Memperkenalkan kembali tadi. Pada dasarnya setiap ruh itu kan sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, oleh karenanya ketika baru lahir di dunia, hendaknya diperkenalkan kembali. Ya, misalnya dengan suara azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nama itu bahkan kalau perlu suara yang pertama kali didengar ketika di dunia. Sebelum bahkan mendengar tangisannya sendiri kalau bisa. Ya, tapi biasanya ya nangis dulu jadi oleh bidan atau dokter atau siapapun itu begitu keluar kan pasti ditunggu sampai nafasnya normal gitu ya. Tandanya normal itu kalau dia sudah menangis, sudah melepaskan suaranya itu artinya paru-paru berfungsi. Baru kemudian dibersihkan sebentar, silakan azan. Nah, itu silakan aja ya. Jadi sebelum mendengarkan berbagai kata-kata atau kalimat, apalagi sekarang ini sebelum tahu medsos ya, hendaknya dikenalkan dengan nama Allah dulu. Ini yang diajarkan oleh Islam. Lalu memberi nama yang baik. Jadi nama itu seperti doa. Jadi jangan asal ya, jangan asal nama aja. Kebetulan karena lainnya Februari ya Febri. Ya sekedar bulan ya boleh saja sih. Tapi idealnya nama itu mengandung doa atau harapan. Nah itu Nabi memberi contoh. Contoh nama yang baik ya ambil dari nama Allah. Disematkan kata abad. Misalnya Ar-Rahman jadi Abdurrahman. Ar-Razak Abdul Razak. Apalagi Al-Halim Abdul Halim dan seterusnya. Jadi boleh 99 nama itu bagus tapi ingat maknanya ya. Al-Jabbar itu maha perkasa. Abdul Jabbar boleh ada orang namanya Yai Abdul Jabbar gitu. Tapi jangan sampai Abdul Qahar juga ada. Qahar itu maha memaksa atau orangnya keren apa ndak itu ya. Jadi Qahar itu artinya maha memaksa. Nah, biasanya lebih memilih misalnya Halim artinya orangnya sabar atau lembut atau Ghani orang yang kaya. Karena Allah maha kaya. Silahkan aja itu nama-nama yang baik. Atau kata Nabi nama yang bermakna pujian seperti beliau, nama Muhammad atau Ahmad, yaitu nama yang baik. Nah, nama saya Muhammad Zainul Fadli, itu bapak saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi itu bernama Muhammad. Karena itu kata Nabi. Saya beri nama anak pertama saya Ahmad Zulfikri. Nah, jadi seperti itu yang diajarkan Nabi, memberikan nama yang baik. Jangan sekedar dikaitkan dengan satu peristiwa atau satu tempat gitu ya. Tapi kalau bisa mengandung doa. Lalu juga berakikoh atau menyembelih ya. Menyembelih domba atau kambing. Kalau anaknya laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor itu namanya akikoh. Ini sunnah muakkadah. Jadi yang disunahkan itu orang tuanya bukan orangnya sendiri ya. Sekarang banyak ya
Jangan-jangan saya dulu belum diakikoh bapak saya, sekarang sudah umur 40 mau nyembelih akikoh, ya enggak begitu. Enggak boleh. Ya, akikoh itu anjuran bagi orang tua yang melahirkan anak atau yang anaknya dilahirkan itu kapan? Kalau bisa seminggu setelah kelahiran. Atau ya secukupnya lah, kalau di sini misalnya selapan gitu ya. Ya kurang lebih 40 hari atau 36 hari lah sudah. Kalau seminggu mungkin masih agak ribet ya. Ibunya juga masih belum sembuh dan seterusnya. Ya, silahkan aja. Tapi kalau Nabi itu seminggu, yaitu biasanya diberi nama lalu disembelihkan kambing ini atau domba. Kalau laki-laki 2 ekor. Kalau punya seandainya belum kapan? Maka sebelum setahun atau sebelum disapih itu masih dianjurkan menyembelih akikoh. Seandainya masih belum juga, asal anaknya belum balik, itu boleh menyembelih akikoh, masih sunnah. Tapi kalau nanti anaknya sudah balik, kok belum, maka sudah tidak ada lagi anjuran akikoh. Jadi tidak ada akikoh orang yang sudah balik itu tidak ada syariatnya gitu ya. Nah, kalau bagaimana kalau akikoh sendirian, tidak sudah sodako saja. Gitu. Jadi jangan diberi nama akikoh, nanti bisa bias syariat ini ya, bisa kacau itu nanti kalau wis tuwek, saya dulu belum diakikoi bapak, saya tak akikoh sendiri sekarang. Nah, ini namanya ngawur. Jadi tidak begitu. Jadi yang dianjurkan berakikoh itu orang tua, bukan yang bersangkutan ya. Bolehkah anak akikoh sendiri? Nah, kalau sudah punya sebelum balik, silahkan aja. Kalau sudah punya penghasilan sendiri. Nah, tapi syariatnya tidak begitu sebenarnya ya. Jadi ini supaya tidak salah paham. Sekarang ini banyak orang itu tadi karena ketidaktahuan, tidak belajar dari sumber yang benar, lalu ngarang-ngarang syariat sendiri. Jadi yang tidak benar jadinya ya. Jadi kadang-kadang kita masih ya kalau apa itu pada saat Idul Kurban biasanya itu ya. Iki akikoi Pak Anu nanti supaya dagingnya bisa itu kan sebenarnya hanya merekayasa syariat itu tidak boleh ya. Sudah sedekah saja kalau tidak mau, kalau kurban kenapa sih kok harus itu ya. Loh kalau kurban syaratnya ya sudah memang seperti itu. Di syariat agama itu jangan direkayasa-rekayasa sendiri lalu jadi ruwet gitu ya, tidak karuan. Sebenarnya sudah sangat jelas, sangat mudah melaksanakan ajaran agama ini. Nah, itu yang penting. Lalu yang penting lagi pada masa anak ini adalah mengenalkan gender, ini penting juga. Karena banyak ya kita ketahui adanya apa namanya bias atau penyimpangan ya. Karena ketidaktepatan mengidentifikasi gendernya sendiri. Ini banyak karena faktor tadi pengasuhan tentunya ya. Nah ini hendaknya dilakukan sejak balita. Jadi saat bermain itu permainannya disesuaikan. Nah, jadi kalau mengenal laki-laki ya sesuai dengan permainannya yang lebih banyak ke aktivitas fisik ya, mengembangkan logika dan nalar. Kalau anak perempuan lebih ke aktivitas-aktivitas yang mengasah kehalusan perasaan. Jadi misalnya boneka, kuliner, fashion itu untuk anak perempuan. Biasanya kan mainnya itu boneka atau apa namanya rumah-rumahan itu ya, apapun lah itu. Kalau laki-laki ya main bola, sepeda, atau konstruksi atau apapun itu silakan aja. Nah, jadi hendaknya diarahkan sesuai gendernya supaya tumbuh kembang anak ini sesuai gitu ya. Jadi tidak menyimpang karena faktanya ada atau banyak ya laki-laki tapi merasa perempuan namanya bencong atau kebalikan perempuan tapi lebih senang main bola. Lu kan ada itu liga perempuannya itu karena kelebihannya melampaui batas dalam syariat Islam. Jadi Islam itu menciptakan gender jenis kelamin itu berbeda dengan karakter yang juga berbeda, dengan tanggung jawab yang juga berbeda meskipun nanti kewajiban di hadapan Allah tetap sama ya, tanggung jawabnya tetap sama di hadapan Allah masing-masing. Hanya perannya yang berbeda itu ya. Nah, ini kewajiban orang tua pada anak mulai dari memberi nama yang baik tadi ini dari hadis Nabi ya. Lalu mengenalkan dengan Al-Qur'an, jadi saya mendidik dengan baik, memberi nafkah yang halal, jadi pastikan hasil kerja orang tuanya itu halal untuk asupan makan anak-anak. Nanti ada di blog
digestif ya. Yang patuh itu pengaruh makanan hal haram bagi tubuh. Dan menikahkan bila sudah memenuhi syarat. Jadi kalau sudah sampai waktunya terpenuhi, itu orang tua masih wajib menikahkan. Jadi boleh memilihkan misalnya. Tapi kalau sebaiknya ya disepakati ya. Karena yang menikah itu yang bersangkutan. Artinya membiayai atau memberi arahan minimal itu. Jadi konsultasi. Ada orang yang menyukai saya, misalnya kalau dia perempuan, atau Pak saya menyukai orang itu. Nah, silahkan ini. Nah, maka nanti orang tua membantu memberi arahan. Memilih pasangan itu yang begini sebagaimana arahan dari Rasulullah gitu kan. Agamanya, fisiknya, apalagi keturunannya dan hartanya kan itu 4 itu. Tapi yang tidak boleh tidak agamanya. Di falfar bidzatidin taribat yadaka itu nanti mungkin ada di dewasa ya. Jadi dalam menikah atau memilih pasangan. Hakul walad ala walidih. Ya, hak anak yang wajib bagi orang tuanya adalah ayuh sina ismahu yang pertama memberi nama yang baik tadi itu ya. Jadi jangan diberi nama yang jelek. Nanti anaknya jadi malu. Jadi anak diberi nama, wah dulu karena lahirnya pas banjir, namanya banjir. Ini ada, tapi sebenarnya bukan nama ya. Kalau dulu ada punya teman saya itu hanya julukannya aja karena lahirnya pas banjir di daerah sana itu. Namanya sendiri Ahmad siapa gitu, tapi panggilan sejak kecil banjir, banjir, banjir gitu. Nah, jadi ya kalau itu bukan olok-olok ya ini, tapi sebaiknya jangan ya, tidak boleh memanggil atau lakop ya, memanggil seseorang itu dengan julukan namanya lakop yang tidak baik. Jadi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqob. Janganlah kamu saling menghina dengan sebutan-sebutan yang jelek ya. Sekarang ini luar biasa ya, sebutan itu bahkan apa namanya? Dipublikasikan diserukan ke orang lain gitu. Misalnya orang yang membenci Pak Jokowi itu menyebut yang suka namanya termul, itu kan ada itu ya. Wah itu haram loh itu. Berapa juta orang yang menyebut nama itu, siapa yang paling besar? Yang pertama kali pakai istilah itu, dosanya mereka nanggung semua itu. Atau apalagi lah dulu ya, ada kampret, ada apalagi waktu pilpres itu biasanya ya. Nah ini itulah yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Maka harus sangat hati-hati. Jangan mudah ya ini. Orang tua itu wajib memberi nama yang baik. Jadi tidak boleh kita itu menyebut manusia dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Itu sebenarnya menunjukkan kerendahan dirinya ya. Waliyadzubillah. Jadi kadang-kadang mereka itu ya orang terpelajar ya. Dari kalangan akademisi, katakan begitu, tapi kok omongannya begitu. Nah, itu makanya kita tahu ya, ilmu yang manfaat itu bukan sekedar gelar. Kamu nanti mungkin menyandang gelar dokter, tapi bukan itu kemuliaanmu. Bukan di gelar itu, tapi di karakter. Maka kita punya standar karakter dokter muslim itu, ya memang itu yang dituju gitu. Kalau dokter dari UNER bisa, dari UI bisa, dari yang lain bisa, tetapi dokter muslim dengan 10 karakter ini kami ikhtiarkan betul gitu ya. Dengan segala ini kenapa ada Ar-Razi, kenapa ada Islamic views seperti ini gitu. Itu kan bagian ikhtiar kita. Jadi jangan sampai karakter ini ya, tidak atau hilang gitu ya. Jangan sampai tidak ada karakter seperti ini gitu. Kalian dokter muslim, bukan sekedar dokter ya. You are a great doctor, not just a good doctor. Jadi kamu dokter hebat, bukan dokter biasa. Bukan sekedar dokter baik, tapi dokter yang hebat. Nah, ini yang memang dulu ya, para pendiri FK ini orang hebat semua. Gitu ya. Yaitu mungkin Yai Zawawi dan lain-lain itu. Prof. Aris, almarhum itu. Jadi mereka semua orang-orang besar yang luar biasa. Maka kita mewarisi ya, meneruskan apa yang menjadi gagasan besar beliau itu. Jadi ini beri nama yang baik, jangan pernah ya menyebut
mungkin teman ya, atau julukan meskipun akrab, sebaiknya jangan pakai julukan yang jelek ya. Lah ini gimana dong kalau terlanjur mulai sekarang rubah itu? Mungkin siapa di antara teman kamu yang sering kamu panggil dengan panggilan yang kurang baik ya? Misalnya apa sih pincang atau apa begitu. Mulai hari ini jangan lagi ya. Kalian sudah belajar ini gitu. Sudah belajar surat Al-Hujurat gitu ya. Sudah tahu hadis Nabi ini. Lalu ada bahu, jadi kewajiban orang tua selain memberi nama baik, memberi tadi pelajarannya. Yu'alimul kitabah, mempelajari, mengajarkan menulis, wasiyaha, berenang, arimaya, memanah. Jadi ini keterampilan-keterampilan secara fisik ya. Allah ya rizqo ila thayyiban, tidak memberi rezeki kecuali yang halal. Wa yuzawijahu idza atroka, dan menikahkan bila terpenuhi syarat. Jadi ini antara lain ya, ada juga hadis Nabi yang lain yang menyebutkan hampir sama ya. Lalu tanggung jawab pengasuhan, ya, jadi tadi itu merujuk pada firman Allah, setiap orang tua wajib mengasuh anaknya dengan baik dan benar ya. Tadi selain memberi nama yang baik, mengenalkan tadi, mendidik, maka kalau anak itu laki-laki, itu yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik semua itu adalah orang kedua orang tuanya ya. Jadi kalau anak laki-laki itu kewajibannya sampai balik dan sampai mampu mandiri. Jadi makanya tadi itu anak laki-laki dikenalkan dengan kemampuan-kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dan mungkin nanti menjadi seorang suami ya kalau dia sudah menikah, kalau sudah waktunya itu. Sedangkan kalau anak perempuan itu tetap menjadi tanggungan orang tua sampai dinikahkan. Kalau sudah dinikahkan itu maka beralih tanggung jawab perempuan ini kepada suaminya. Ini maka pernikahan itu alih tanggung jawab seorang perempuan dari orang tua kepada suami. Sedangkan laki-laki sampai mandiri. Sudah balik kok masih belum kerja, masih boleh. Orang tua membiayai kuliahnya seperti kalian ini kan sudah balik semua yang laki-laki. Tapi masih dibiayai, iya. Sampai nanti kamu sudah mampu mandiri, baru orang tua boleh melepas. Tentu yang penting tadi ya, sudah dibekali dengan dasar-dasar pendidikan yang cukup, utamanya agamanya tadi ya. Sudah dikenalkan hukum ya, dikenalkan etik, mana yang pantas, mana yang tidak. Melalui ya guru kalian, melalui dosen, melalui siapapun ini. Sekarang ini sejak sekolah dulu, itulah tugas orang tua. Makanya kalian dibiayai. Jadi itu tugas orang tua sampai anaknya ini, kalau laki-laki sampai mampu mandiri, kalau perempuan sampai dinikahkan. Nah, kemudian berikutnya, jadi ini poin-poinnya ya, saya tidak detail sekali, tapi paling tidak selama anak seperti itu. Nanti kalau remaja, nah bagaimana? Ini polanya berbeda lagi. Jadi pada masa remaja itu pengasuhannya untuk meningkatkan kemampuan kemandirian tadi dan melaksanakan peran-peran dalam masyarakat secara benar. Nah, nanti ada ya dalam posisi sebagai apa di lingkup keluarga, anak, saudara, ayah, ibu dan lain-lain. Di masyarakat. Nah, ini mulai dari kalian apa sebagai mahasiswa, sebagai remaja masjid, sebagai apapun lah itu yang peran-peran di masyarakat. Atau di komunitas atau institusi. Kalian ini di pesantren ya, di kampus dan seterusnya. Atau di lingkup negara sebagai dan bangsa, jadi secara keseluruhan. Jadi orientasi pendidikan pada remaja dan dewasa ini lebih pada peran-peran dalam bermasyarakat ya, peran sosial. Kalau anak tadi masih lebih mengarah, meskipun sampai sini juga masih pendidikan juga ya. Jadi masih kuliah, masih belajar, masih mondok dan seterusnya. Nah, yang penting difahami masa remaja ini masa transisi istilahnya. Jadi karakternya adalah ada transisi pola pikir mulai menuju kedewasaan, mulai mencari jati diri. Jadi tentu kalian sudah punya cita-cita ya. Jadi apa pilihannya jelas, fakultas kedokteran jadi dokter gitu. Nah,
arah jati dirinya sudah mulai kelihatan. Tapi dokter yang bagaimana kan gitu. Nah, kita memfasilitasi ya dokter muslim dengan 10 karakter misalnya. Nah, itulah jati diri kalian nanti. Seorang dokter yang sabar, seorang dokter yang ikhlas, dokter yang musyarakah, dokter yang tawasud dan seterusnya itu. Nah, pada masa ini hubungan dengan kelompok itu lebih kuat dibanding dengan orang tua. Jadi biasanya hubungan pertemanan atau persahabatan istilahnya ya. Jadi mulai menjalin persahabatan, punya teman, punya sahabat dan seterusnya. Sehingga seringkali relasi pertemanan itu lebih kuat dibanding relasi keluarga. Biasanya kalau anak masih kecil itu kan kemana-mana masih ikut orang tua. Kalau SMP sudah mulai orang tua mau pergi kemana sudah tidak mau ikut, sendiri aja sama temennya, biasanya gitu. Nah, dalam hadis Rasul juga katakan memang pada dasarnya arwah atau para ruh itu punya kelompok junudun mujannada itu bergolongan-golongan. Fama ta'arofa minha iktalafa, maka ruh yang memang sudah berteman, jadi ta'aruf saling kenal, tadi itu ya di alam arwah itu sudah ada yang saling kenal itu. Maka ketika nanti lahir di dunia ini juga seperti itu gitu ya. Nanti akan berteman. Tapi wama tanakaro yang memang tidak saling kenal juga akan berselisih. Meskipun mungkin dekat, meskipun kalian ini satu angkatan misalnya ya, satu angkatan satu teman itu, satu prodi, satu angkatan lagi. Ini kan tidak semuanya ta'aruf. Nah, yang ta'aruf memang idealnya semuanya gitu. Tapi tentu ada satu dua yang ternyata enggak, ya iya teman sebagai teman aja sih, enggak begitu akrab misalnya. Juga ada yang seperti itu. Nah, maka tingkatannya berbeda-beda tadi. Jadi antara ta'aluf sama tanakarnya itu berbeda-beda. Jadi yang semakin erat ya pasti dekat juga. Jadi kalian ini sekarang ini satu angkatan, satu prodi. Dulu ketika dalam arwah ya memang seperti itu. Saling kenal satu sama lain. Meskipun dari orang tua yang berbeda-beda, bahkan dari kota yang berbeda-beda juga. Nah, di surat Al-Hujurat ini Allah memberitahu manusia itu banyak berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya ta'aruf saling mengenal ini. Jadi saling memahami karakter, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan dan seterusnya itu. Juga di surat Ali Imran ini Al-Hujurat 13 tadi ya. Jadi syu'uban wa qabaila li ta'arafu in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ya tentu yang paling bertakwa. Di surat Ali Imran 103 Allah menganjurkan untuk rukun bersatu meskipun tadi berbeda-beda. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Larangan bercerai-berai. Dan Allah sebutkan di ayat itu bersahabat, berteman atau berkelompok itu sungguh anugerah besar dari Allah. Jadi kehidupan yang rukun, yang damai itu anugerah besar. Tadi itu banyak orang itu meskipun dekat secara fisik tetapi tidak rukun ya. Misalnya orang Israel itu sama Palestina tukaran terus gak mari-mari. Tidak tahu sampai kiamat mungkin. Padahal bertetangga, bahkan mungkin satu negara gitu ya. Yang satu pengen menguasai, yang satu tidak mau pengen merdeka. Itu gambaran. Tidak selalu yang berdekatan itu bersatu atau rukun. Nah, kalau kita ini dianugerahi meskipun berbeda suku, punya berapa ini paling banyak ya Indonesia ini sukunya, bahasanya, karakternya, tetapi punya komitmen berbahasa satu, berbangsa satu. Ya. Apalagi itu kan Sumpah Pemuda itu. Nah, itu yang kemudian menyatukan. Dan inilah sebenarnya nikmat disebut oleh Allah nikmat ya. Wal guru nikmatallahi alaikum il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika Allah memberi nikmat kepadamu saat kamu itu berbeda-beda, bercerai-berai, maka Allah merukunkan kamu. Di allafa baina qulubikum, hatimu dibuat rukun oleh Allah. Fa asbahtum bi nikmati ikhwana, diulang lagi, maka kamu karena nikmat Allah itulah menjadi rukun bersatu. Nah, jadi
kerukunan ini sungguh nikmat besar. Maka jangan dirusak, gitu ya. Jangan dikufuri, jadi biasanya disyukuri. Nah, lalu bagaimana dalam pergaulan? Jadi karena bersahabat tentu ada interaksi sosial ya, pergaulan. Nah, ada beberapa ajaran dari Nabi. Pertama, dalam pergaulan niat karena Allah ya tadi. Karena Allah yang memerintah kita itu saling tolong menolong, saling kenal mengenal, rukun satu sama lain. Jadi Allah itu memerintah kita ini bersahabat. Maka sahabat itu dimotivasi oleh niat yang benar karena Allah. Jadi bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu ya, tapi karena Allah yang memerintahkan. Itu ada satu hadis Nabi, ini masyhur hadisnya riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah ya. Nanti di surga itu ada panggung-panggung yang penuh cahaya ya. Ditempati orang yang pakaiannya bercahaya, wajahnya bercahaya, maksudnya cerah gitu ya. Orang mencintai karena Allah dan bersama berkunjung kepada sesama karena Allah. Ya, jadi orang yang ahli silaturahim dalam hal ini ya. Pokoknya yang suka bersahabat, tidak suka perang seperti Donald Trump itu ya. Trump itu bukan tidak masuk surga nanti karena nggak ada orang mengkitik kayak Donald Trump di surga itu tidak ada. Jadi yang ada itu orang yang suka damai, orang yang suka bersahabat. Jadi digambarkan dalam hadis Nabi seperti itu. Jadi bermusuhan itu kan tidak enak ya. Jadi musuh itu satu saja itu sudah neraka gitu. Tapi kalau sahabat 1000 pun masih kurang. Jadi tidak ada batas untuk bersahabat. Istilahnya kan begitu ya dalam ini. Dulu Gus Dur kalau nggak salah juga. Ini sebenarnya kaul dari, insya Allah juga dari hadis Nabi ya. Jadi carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Jangan ada satupun musuh ya dalam hidup ini. Ini kalau bisa begitu. Tapi kalau ada satu saja itu sudah merupakan siksaan. Tapi kalau persahabatan itu adalah nikmat besar dari Allah. Nah, ini ada satu hadis qudsi bahkan ya. Bukan hadis Nabi, bahkan firman Allah sendiri. Jadi Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah yang mengatakan haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Ya, Allah pasti, jadi haqqat itu pasti. Aku mencintai orang yang saling berkunjung, yatazawarun itu. Saling mengunjungkan aku. Ya, jadi biasanya bersilaturahim itu kan mengunjungi ke rumahnya, mengunjungi tempatnya dan sebagainya. Saling ziarah. Hakon mahabbati yatahabbuna lilladzi yatahabbuna, orang saling mencintai. Hakon mahabbati lilladzi yatabadzaluna, yang saling memberi, saling mendukung ya. Hakon mahabbati lilladzina yatanasoruna, saling tolong menolong. Jadi ini hadis qudsi riwayat Imam Hakim. Ha itu Ahmad ya. Ahmad dan Kaf itu Hakim dari sahabat Amr. Jadi sahabat Amr bukan Umar tapi Amr ya, ada wawunya itu. Jadi itu di antara hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah. Nah, kemudian memilih teman yang baiknya dalam bersahabat bergaul tentu Islam juga mengajarkan hendaknya memilih. Ya, makanya kenapa kalian dimasukkan Ar-Razi ini supaya temanmu itu sesama ya, mahasiswa sesama prodi atau sama fakultas lah ini, prodi kedokteran, farmasi. Ini orang yang sama-sama belajar, sama-sama muta'alim, penuntut ilmu. Bukan orang yang nganggur, bukan orang yang suka keluyuran gitu ya. Yang suka nongkrong, tapi memang orang yang sama-sama niat untuk belajar. Nah, ini harapannya, ini kalian ada di satu lingkungan pertemanan yang baik, yang motivasinya sama gitu. Yaitu untuk kebaikan, untuk memperoleh ilmu. Rasul ingatkan perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual parfum. Itu dalam hadis ya. Riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Anas. Jadi orang baik itu seperti penjual parfum. Kalau toh kamu tidak wangi, tempat itu wangi. Tempat orang baik itu harum baunya. Sebaliknya kalau teman jelek itu seperti pandai besi. Kalau dulu pandai besi itu pakai pembakaran dengan asap itu ya. Itu banyak asapnya di situ. Kalau toh kamu tidak jelek, minimal
udara di situ itu penuh asap, jadi tidak enak untuk bernapas saja sudah tidak enak. Itu kalau teman yang jelek, hanya harus dihindari. Nah, jadi tentunya ada strategi ya, bagaimana supaya kita dapat teman yang baik. Jadilah orang baik. Pasti kamu dipilih untuk jadi teman. Tapi kalau kamu tidak baik, nggak akan ada. Atau yang milih ya pasti orang sesama orang jelek gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Misalnya apa? Geng motor itu memang yang sesuka motoran. Geng misuh itu sesama suka misuan gitu ya. Ngomongnya anjir-anjir itu biasanya kan memang sesama mereka gitu. Tapi kalau santri rasanya nggak pantas ya ngomong seperti itu gitu. Ngomongnya ya santun gitulah. Jadi biasanya memang seperti itu. Nah, jadi kalau kamu pengen punya teman baik, jadilah orang baik. Pasti yang mendekati kamu orang baik juga. Tapi kalau kamu jelek, nggak ada, atau kalau ada yang mendekati pasti orang jelek juga. Jadi ini sudah jadi hukum alam kalau bahasa orang umum. Jadi artinya sunnatullah ya, ketetapan Allah seperti itu. Ini apa tanda teman yang baik itu? Kalau Allah mengendaki kebaikan itu, Allah memberi kholilan solihan. Jadi kholil teman dekat yang baik. Apa tandanya? Inna dzakarohu wa in dzakaro a'anahu. Tanda teman baik itu kalau kamu lupa dia mau mengingatkan kamu. Mengingatkan kebaikan maksudnya ya. Misalnya kamu agak lupa belajar, kamu diajak belajar. Itu teman yang baik. Atau sebaliknya kalau kamu sudah ingat, kamu sudah baik, maka dia akan membantu mendukung kebaikan itu. Jadi kalau ada teman, kamu males kok dibiarkan aja, itu teman yang jelek. Atau teman melihat kamu baik, kok malah dibully, itu teman yang jelek juga. Nah, jadi indikatornya cukup mudah ya. Jadi teman itu mengingatkan kebaikan atau mendukung kebaikan yang sudah ada. Kalau akan salah, dia mau mencegah, mau mengingatkan kesalahan kita. Itu tandanya teman yang baik. Artinya, jadilah orang seperti itu. Nanti kamu pasti disukai. Nah ini juga menjadi teman, jadi jangan hanya milih, tapi juga jadilah orang baik. Rasul bersabda, tolong temanmu yang zalim atau yang dizolimi. Nah waktu itu saya tanya, loh kalau yang zalim bagaimana caranya? Kalau yang dizolimi kita tolong. Itu. Makanya Rasul katakan, teman yang zalim itu artinya cegahlah kezalimannya. Jadi menolong itu bukan berarti mendukung, tapi mengingatkan tadi. Mengingatkan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang berbahaya. Nah, tanda orang baik mengingatkan atau mencegah itu. Itulah namanya menolong. Tapi kalau membiarkan atau mendukung ya bukan menolong namanya. Wah ini teman saya, ayo tawuran, tak rewangi. Nah, itu bukan teman yang baik itu. Jadi malah jelek. Nah, Rasul juga berpesan dalam hadis tasil man koto'aka takfu aman dolamaka tu'timan haromaka. Ini disimpulkan dari firman Allah kalau nggak salah ya. Itu ada satu ayat saya lupa itu. Lalu Nabi tanya pada Jibril, apa maksud ayat ini? Kalau nggak salah tentang ampunan ya. Maka yang dimaksud ini, tetaplah menyambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Meskipun orang itu mutus, tetaplah kamu nyambung saja. Takfu aman dolamak, meskipun orangnya zalim, maafkan saja, tidak usah membalas. Tukti man haromaka, tetaplah memberi meskipun orangnya tidak pernah memberi. Memang ini akhlak yang sangat luhur ya, tidak mudah tapi bisa. Apa nanti tidak diremehkan? Tidak. Memaafkan itu tidak ada hinanya, sebaliknya justru terhormat. Nah, kadang-kadang kita itu gengsi ya, kalau maafkan berarti kita itu lemah. Enggak lemah, justru maaf itu kuat. Jadi jangan membalik-balik ini ya. Jangan mau dibalik-balikkan logika oleh setan. Jadi setan itu suka sekali mengadu-ngadu manusia itu. Nggak ngadu domba, ya, ini ngadu manusia. Jadi, wah kalau kamu maaf berarti kamu itu lemah. Ini biasanya pengacara yang suka begitu ya. Wah menang-menangan gitu ya. Jadi, maka Islam sebenarnya punya konsep yang jelas bagaimana bermuasyarah, bergaul. Nah, kemudian etika pergaulan ini juga banyak sekali diajarkan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Hujurat gitu ya. Jadi
bagaimana berbicara misalnya qulu qaulan sadida surat Al-Ahzab ini, kalau ini Al-Hujurat Al-Ahzab ayat 70. Berkatalah yang benar. Nah, kemudian ada beberapa ayat di surat Al-Hujurat itu, kalau ada informasi hendaknya tabayun dulu, klarifikasi sebelum membuat sikap, apalagi membuat keputusan. Lalu mendamaikan, islah, ya, bersikap adil. Lalu menginisiasi kerukunan, persatuan di ayat 10. Tadi itu, apa itu? Li ta'arofu tadi itu ya. Kemudian dilarang mencela tadi, menghina atau melecehkan. La yaskhor qaumum min qaumin. Lalu ada lagi berprasangka buruk, bertajasus, apalagi ghibah. Jadi itu akhlak-akhlak dalam surat Al-Hujurat terkait dengan relasi atau bermuasyarah ya dalam pergaulan. Tentu banyak lagi ayat yang lain ya, bisa kalian cari di surat yang lain. Tapi memang Al-Hujurat ini yang paling banyak. Nah, kemudian bagaimana bersikap dan berperilaku. Nah, ini Rasulullah mengajari agar kita selalu punya empati pada orang lain. Jadi kita apa? Hatta yuhibbal yahi ma yuhibbu li nafsih ya. Tidak disebut orang mukmin sehingga kamu mencintai kebaikan yang ada pada orang lain seperti halnya kamu mendapat kebaikan itu. Jadi bukan sebaliknya. Jadi yang banyak orang itu kan dia sendiri senang kebaikan. Tapi kalau ada kebaikan pada orang dia tidak senang. Itu namanya hasad ya. Itu tidak bagus. Itu tidak disebut orang mukmin kalau begitu. Jadi kalau orang mukmin itu punya empati. Kalau dia senang dapat kebaikan, ada orang lain dapat kebaikan juga ikut senang. Dan memang ini tidak mudah ya. Yang banyak justru tadi. Yang banyak manusia itu punya sifat dengki. Waliyadzubillah. Juga anjuran saling peduli, saling tolong-menolong ya Al-Maidah ayat 2. Menutup aib. Ini Rasul juga banyak menyampaikan. Sesiapa yang menutup kesalahan atau aib saudaranya maka ditutupi oleh Allah. Jangan suka membongkar tadi kita jasus itu ya. Di Al-Hujurat tadi itu. Nah ini ayat 12 itu. Wala tajassasu. Tajassus itu mencari-cari aib. Kalau sudah ketemu lalu diribah, dirasani, kalau perlu dipublikasikan gitu ya. Oh jasanya palsu, padahal belum tentu misalnya. Oh ini gak lulus, macam-macam. Jadi ya itu orang yang suka tajassus dan bukan hanya riba, bahkan mungkin fitnah ya. Lalu jadi perkara seperti yang sekarang rame itu. Sebenarnya itu kan cara Allah menunjukkan kebenaran ayatnya ini. Ini loh ada orang loh seperti ini gitu. Nah lalu kita sebagai seorang beriman mau ndak ngambil pelajaran dari itu atau sekedar kita ikuti supporter ya kita ikut bodoh namanya. Jadi kan itu ya memang itulah pelajaran dari Allah ya supaya kita faham, supaya kita mendapat apa namanya pencerahan, supaya kita mendapat apa bayinah penjelasan. Oh iya benar kata Allah ada loh orang seperti itu. Nah, ini kalau bisa aib itu ditutupi, jangan malah dibongkar. Lalu anjuran, nah bagaimana bersahabat menurut tuntunan syariah. Jadi tentu ada standar-standar syariatnya ya. Jadi sungguh pun kita bersahabat dekat, tetapi tetap ada aturan-aturannya. Misalnya masalah aurat itu harus dijaga ya. Tidak boleh sembarangan, bukan karena wis konco dewe, kak popo, tidak begitu. Tetap tidak boleh ya. Jadi pakaian menutup aurat. Penampilan yang wajar dan sopan. Tidak tabaruj. Tabaruj itu berpenampilan berlebihan. Atau seronok istilahnya apa ya. Ya pokoknya berlebihan lah. Dulu ada kultur ya kebiasaan perempuan-perempuan di zaman jahiliyah itu suka sekali tabarruj, makanya dilarang dan Quran wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Kamu jangan berpenampilan seronok gitu ya, berpenampilan berlebihan seperti orang jahil-jahil itu, perempuan bodoh-bodoh itu. Misalnya pakai perhiasan gitu ya. Itu di apa namanya? Di TikTok itu kan ada misalnya teraweh itu memamerkan gelangnya.
wiritannya balik-balik, tangannya diangkat, kayak kerincing-kerincingnya misalnya. Tetap harus. Atau pakai lipstik, pakai apa sajalah gitu ya, pakai riasan yang berlebihan, atau pakai pakaian kalau perlu ya. Sekarang ini coba itu apa namanya, mukena misalnya, mukena itu kan macam-macam itu. Ya idealnya yang polos, tapi sekarang kan ada bordir, ya bordir yang pantas lah, bagus silahkan. Tapi kalau kemudian ada namanya apa gitu ya, nah ini sudah berlebihan ya. Yaitu namanya tabarrujal jahiliyah. Lalu menghindari kholwat, kalau itu berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal. Jadi tidak bersama-sama. Juga menghindari ikhtilat, nah, itu bercampur baur sampai melanggar batas ya. Dan lain-lain. Jadi ini saya kira dalam pergaulan-pergaulan banyak ya, terjadi yang seorang remaja muslim atau muslimah mesti paham ya batasan-batasan itu. Jadi kalau kalian tetap bersahabat berinteraksi dengan pedoman syariah, insya Allah menjadi persahabatan yang konstruktif ya, yang produktif, yang maslahat. Tapi kalau itu sudah mulai dilanggar, maka yang terjadi ya pasti kerugian ya. Bahkan tidak jarang petaka atau kecelakaan itu, waliyadzubillah. Nah, juga ada peringatan bahwa apapun yang kamu ucap itu, kalau itu baik, kembali ini banyak ya di berbagai blog, selalu saya kutip ini ya. Ini tadi itu, karena ucapan ataupun sikap dan amalan kita ini pasti akan ada hasil atau balasannya ya. Maka hendaknya perhatikan betul, jangan sampai bertutur kata yang tidak baik. Apalagi berbuat atau berperilaku yang tidak baik itu pasti kembali kepada pelakunya sendiri. Jadi ahsantum li anfusikum, kalau baik ya kembali kamu. In asatum fala, tapi kalau jelek ya pasti kembali pada dirimu sendiri juga gitu. Jadi jangan mencela, karena itulah mulut yang tercela. Jadi orang itu mencela orang itu belum tentu orangnya jelek, tapi mulut mencela itulah mulut yang jelek kan gitu. Jadi itu cukup mudah dipahami, dan ada banyak ayat lagi yang semakna. Nah, kemudian masuk ke masa dewasa. Jadi memang life cycle ini keseluruhannya, kalau dulu dipisah, jadi balita dan anak, lalu remaja dewasa. Kalau sekarang enggak, semuanya jadi satu. Makanya lalu ini hanya pointer-pointer yang dasar saja ya. Nah, kalau sudah lewat masa remaja, masuk fase dewasa, ini masa berkeluarga atau menikah ya. Melaksanakan peran sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat secara penuh. Nah, dalam munakahat ini tentu banyak sekali, tapi saya kira ini pointernya saja. Itu nikah ini sebagai prosedur untuk membentuk keluarga atau rumah tangga baru. Itu makanya lalu motivasi harus karena Allah ya, karena mengharap ridho Allah. Jadi ini hadis Nabi yang saya kutip, orang yang menikah karena Allah atau menikahkan karena Allah, maksudnya mematuhi aturan Allah, maka dia berhak mendapat pertolongan dari Allah. Ini sering saya pakai khutbah kalau khutbah nikah. Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Nanti akan ditolong oleh Allah dalam kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Ada kadang-kadang ya dalam pernikahan itu kok tidak bisa bertahan ya. Padahal mestinya secara fisik, material itu bagus misalnya. Secara fisik yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik misalnya. Secara material mereka juga sama-sama kaya misalnya. Bahkan dari keluarga baik-baik. Tapi kok tidak rukun ya, kenapa? Bisa jadi motivasi nikahnya tidak karena Allah ya, hanya karena tren aja, hanya kepantasan aja, bisa jadi waliyadzubillah. Makanya harus semuanya itu ya, apapun itu termasuk munakahat ini, niatnya lillah. Nah, ini tentang munakahat ya. Pembentukan keluarga baru berdasar tuntunan Tuhan. Tujuannya menjaga eksistensi manusia secara terhormat. Jadi berkeluarga nanti kan untuk mendapat keturunan. Jadi keturunan yang sah atau silsilah yang benar atau nasab yang benar. Makanya lalu diperlukan syarat-syarat misalnya kompetensi dan kemampuan, baik lagi kemampuannya. Itu maka Nabi dulu mengatakan ya, jadi manis tato'a minkum al-ba'ata. Siapa yang sudah punya kemampuan
Jadi karena tadi nikah itu nanti ada konsekuensi, ada hak, ada kewajiban. Nah, apa kewajiban suami? Ya, tadi disebut misalnya di Quran ya, membiayai istri secara cukup. Apalagi kalau hamil, kalau punya anak, harus terpenuhi gizinya, pakainya, semuanya itu. Nah, suami harus mampu itu. Makanya tadi, kewajiban orang tua sampai seorang laki-laki itu mampu mandiri, bahkan membiayai keluarganya nanti. Tapi kalau perempuan memang nanti dinikah itu ya ditanggung oleh suaminya. Ada hak dan kewajiban yang harus dipahami. Jadi ini penting ya, saya kira ini dasarnya saja. Kalau mau detail, biasanya nanti kalau menikah itu ada semacam apa nasihat-nasihat dari KUA gitu ya. Jadi bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah berpasangan. Sehingga lalu ini di surat Yasin, azwaja kullaha. Setiap makhluk ini diciptakan Allah berpasangan. Hanya memang tadi ketemunya di mana? Ya bisa di dunia, bisa cepat, bisa lambat, bisa mudah, bisa sulit. Segala macam lah itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Yang penting diyakini. Gitu ya. Nah ada yang menarik di surat An-Nur ayat 26. Ini ya kalau kalian tentu setiap manusia ingin punya pasangan yang baik. Nah ternyata Allah itu punya rumus ini. Ya. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Perempuan-perempuan jelek itu oleh Allah dipertemukan juga dengan laki-laki jelek. Dan sebaliknya al-khabisun laki-laki jelek dipertemukan perempuan yang jelek. Wa thayyibat li thayyibin. Perempuan baik-baik nanti dipertemukan oleh Allah dengan laki-laki yang baik juga. Sama laki-laki baik juga ditemukan dengan perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi mereka ini yang baik-baik tentunya akan mubarra'un, berlebaran, jadi bebas dari yang jelek-jelek tadi itu. Mereka dapat ampunan. Nah, al-ayah, jadi artinya karena setiap manusia pasti ingin punya pasangan baik, pastikan juga dia atau kamu punya atau jadi orang yang baik juga gitu. Tidak mungkin kamu jelek lalu ingin dapat pasangan yang baik itu sulit ya, tidak mudah. Katakanlah yang gini ya, yang lazim ya. Misalnya apa? Ya orang ya tadi itu loh, gengnya tuh siapa gitu. Oh geng motor ya, paling pasangannya sesama penyuka geng motor kan itu. Orang itu soboni diskotikan ya, ketemu pasangannya di diskotik itu. Oh ini anak sobo masjidan ya, ketemunya pasangannya yang sesama suka ke masjid kan. Nah, jadi ya itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kamu mahasiswa ya paling ketemunya sama mahasiswa gitu ya. Pasanganmu ya seperti itu. Kamu sedang belajar dan ketemu teman, ketemu pasangan yang juga sedang belajar. Ya, kalau kamu tukang rasan-rasan, memang kelompokmu kelompok rasan-rasan. Waliyadzubillah. Jadi ini rumus dari Allah. Pasti setiap orang-orang jelek sekalipun tuh tidak mau punya pasangan yang jelek. Pasti pengennya punya pasangan yang baik. Nah, makanya harus tadi itu menempatkan diri ya. Ya harus mengukur dirinya. Rasul juga menganjurkan menikah dengan para pemuda yang telah punya kemampuan tadi itu ya manis atau aminkum tadi. Oleh karenanya setiap manusia wajib berusaha menjadi mampu tadi. Nah, karena tujuan menikah itu untuk mendapat ketenangan, menumbuhkan cinta, itu surat Ar-Rum ayat 21 ya. Itu litas kunu ilaiha itu ya. Wajaklah bainakum mawaddata warahmah. Itu banyak dibaca di kalau pernikahan itu. Menghasilkan generasi yang baik. Ini tadi ada kewajiban orang tua pada anak. Menjaga dan mempertahankan kehormatan manusia. Jadi dengan nikah inilah maka silsilah itu jelas. Jadi bayangkan kalau tidak ada nikah itu kan manusia itu tidak ada silsilahnya. Maka kenapa anak zina itu menjadi sangat jelek karena tidak punya silsilah kan gitu. Bahkan sekarang ini karena banyak ya sampai diformalkan dalam apa namanya? Dalam pencatatan sipil ya. Anak itu kalau anak zina itu di KTP namanya. KTP ya, kartu tanda keluarga identitas itu menjadi anak seorang perempuan itu. Jadi tidak ada PIN-nya. Meskipun ayah biologisnya pasti ada ya. Tapi karena konsepsinya itu bukan dalam ikatan nikah, maka tidak menjadi nasab. Nah, ini kan buruk sekali ya dalam Islam, dalam ajaran, dalam masyarakat bahkan. Jadi ada implikasi apa kalau
seorang anak atau seorang manusia itu dilahirkan tidak dalam ikatan nikah itu ya tadi nggak ada hak waris, nggak ada wali, apalagi tanggung jawab pengasuhan juga nggak ada gitu. Jadi nggak ada baiknya sama sekali. Itu makanya harus sangat dijaga betul ya. Jadi Islam sangat menjaga betul zina itu tidak hanya perbuatannya, tapi dekat aja sudah nggak boleh karena begitu buruk akibatnya itu bisa berkepanjangan. Tidak hanya dunia sampai akhirat loh nanti keburukannya itu waliyadzubillah. Itu makanya sangat hati-hati. Jadi ya, bukan sekedar punya anak itu orang sekuler kan begitu ya. Banyak buktinya apa? Sejak abad lalu ya, sejak tahun dekade 80-an itu sudah ada bank sperma itu ada. Artinya gaya hidup sekuler ya, non-muslim itu. Ada perempuan pengen punya anak tapi tidak pengen punya suami itu biasa bagi mereka. Maka Islam menghilangkan itu. Kalau itu apa bedanya sama sapi gitu. Sapi itu ya dikawini, disuntik aja cukup itu kawin suntik apa inseminasi buatan. Itu kan tapi kan sapi. Nah ini manusia tentu tidak seperti itu ya. Jadi kalau tuh ada teknologi, maka nanti di agama 6 ya, teknologi itu tetap nanti ada standarnya. Jadi ada assisted reproduction teknologi itu. AI termasuk itu juga ada dalam manusia, pada manusia. Ada apa lagi? Apa namanya? IVF ya, atau bayi tabung misalnya. Silakan kalau memang ada indikasi medik ya. Tapi tetap harus dalam ikatan nikah. Jadi tidak dengan donor istilahnya. Nah, hak kewajiban dalam pernikahan ini saya kira sudah masyhur ya. Laki-laki yang wajib menjadi penanggung jawab, sedangkan perempuan tugasnya adalah menjaga dan mengurus keluarga dan harta suaminya. Saya kira sekilas saja. Nah, kemudian masa lansia. Nah, ini kalau sudah lansia ini banyak sekali Islam memandang orang tua itu sebagai orang yang dimuliakan ya. Jadi Nabi bahkan menyebut kan Nabi fi ummati. Jadi asyaikh fi ahli. Orang tua di tengah keluarganya itu seperti seorang nabi bagi kaumnya. Artinya orang yang sangat dimuliakan. Makanya lalu dalam Islam juga ada apa takzim ya, penghormatan pada orang tua, apapun itu. Bahkan ada satu peristiwa itu ya, Sayyidina Ali mau berangkat ke masjid, ada orang tua jalan ya jalannya pelan-pelan sehingga Sayyidina Ali itu tidak berani nyalip mendahului. Ternyata dia bukan orang Muslim, orang Nasrani. Loh, kok enggak ke masjid, ngusin tadi gitu. Akhirnya sampai Sayyidina Ali hampir ketinggalan. Nah, saat itu dalam cerita, Nabi itu sudah ruku, tapi lama nggak bangun-bangun. Sampai Sayyidina Ali baru masuk masjid, lalu takbir ikut ruku, baru Nabi bisa bangun. Itu kan ada cerita seperti itu. Nah, lalu kemudian ini jadi syariat juga ya dalam fikih. Maka selama imam masih ruku, itu imam bukan masbuk, masih mendapatkan rokaat itu. Tapi kalau sudah itidal baru sudah nggak nuruti ya, sudah masbuk namanya. Nah, waktu Nabi cerita, tadi itu saya ketika ruku, punggung saya ditahan oleh malaikat Jibril sehingga tidak bisa bangun. Oh, ternyata ada Ali yang akan ikut jamaah, tapi tertahan oleh orang tua yang berjalan pelan tadi itu karena tuanya tadi. Meskipun dia bukan orang Islam. Nah, jadi karena pemuliaan Ali kepada orang tua. Bahkan malaikat Jibril pun ikut terlibat dalam hal ini ya, menahan Nabi supaya tidak itidal dulu. Supaya Ali tidak ketinggalan sholat jamaahnya. Nah, sampai seperti itu. Itu kemuliaan orang tua dalam Islam. Ada hadis Nabi yang lain, sesiapa yang beruban jadi syabah itu menjadi tua sebagai seorang muslim, maka menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Jadi uban ini, jadi rambut putih itu jangan disemir, sekarang ini musim ya. Nggak hanya semir sekarang ini dengan sampo bahkan ya. Jadi saya beberapa waktu lalu ketemu guru saya, dosen di FK UNER itu masih hitam rambutnya. Ya karena saya pakai sampo itu. Wallahu alam. Walau saya sudah lebih dari separuh yang putih. Jadi rambut putih itu nanti jadi nur yaumal kiamah. Jadi uban itu cahaya bagi seorang mukmin. Laisa yibur rajulu syaibatan fil Islam ilakan lau bikulli syaibatin hasanatan. Bahkan ada statement dari Nabi seperti itu ya. Jadi ini
kemuliaan orang tua. Nah, lalu memang ada beberapa kriteria ya. Jadi orang-orang yang sudah lansia itu biasanya ya sudah menurun kapasitas fisiknya, tapi lebih meningkat spiritualitasnya. Oleh karenanya lalu ada orang tua kok malah spiritualitasnya tidak meningkat, tapi kok masih seperti anak muda, itu disebut jelek ya. Ada di kitab Tambi kemarin itu. Jadi apa namanya, orang tua kok bersikap seperti anak muda gitu. Sudah umur lansia katakanlah, kalau di sini 60 ya, kalau saya sudah lansia ini sudah 65 tahun ini. Kok senengannya celana jeans, sepatu boot, terus kacamata ireng nongkrong di perapatan misalnya, itu kan nggak pantas itu ya. Sopo kafe misalnya. Itu termasuk atau al-jifah namanya ya. Jifah itu orang yang salah tempat istilahnya. Nah, jadi ya sudah tahu diri lah gitu ya. Nah, apa faktor yang mempengaruhi pada lansia ini? Ada faktor fisik, psikologik, sosial, ekonomi. Nanti ada faktor-faktor yang utama adalah penyesuaian istilahnya ya, adaptasi. Jadi ini permasalahan pada lansia itu biasanya emosinya labil ya, mudah tersinggung, merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia, merasa kehilangan, merasa tidak punya peran ini, merasa tidak berguna lagi. Nah, itulah yang sebenarnya harus difahami ya. Memang sudah berganti generasi. Jangan ingin memimpin terus gitu. Sebenarnya serahkan pada yang lebih muda kan gitu. Jadi banyak ya kadang orang tua itu sudah sampai tua gak mau ganti-ganti. Tetap aja. Nah, ini tidak tahu diri. Nah, oleh karena rentan mengalami gangguan misalnya depresi, ansietas, kecemasan, ya, psikosis bahkan, atau kecanduan obat. Nah ini, jadi pada umumnya permasalahan lansia itu adalah permasalahan penyesuaian tadi dengan perubahannya tadi. Makanya saya itu tidak begitu tertarik ya. Seringkali ini kan ada reuni-reuni ya, sudah podo tua tapi reuni itu senengane line dance. Teman saya itu masih begitu. Jadi ya seumur suita 5 kok sih apa namanya line dance, line dance itu ya nari-nari dengan lagu tertentu. Ya tentu lagunya disesuaikan ya. Tapi rasanya kok sih pantas ya gitu. Ya pakai ini apa dress code-nya pakai jin biru gitu. Itu ada di WA grup saya itu seperti itu masih gitu. Ya sudahlah itu yang suka gitu gitu ya, si rumongso nom gitu ya. Tapi rasanya kok ya kurang pas gitu ya, wis lansia itu ya sebuah masjid gitu kan, lebih banyak baca Quran, itu rasanya kok lebih ini kalau seorang muslim ya. Nah, ada dua sisi dalam rangka itu, tentu di samping bersangkutan ada juga lingkungan ya. Jadi makanya lalu bagi anak misalnya atau cucu mungkin ya, mesti memahami kondisi lansia itu. Jadi ada pengertian, ada perhatian, dukungan yang penting sehingga tidak merasa tidak merasa terbuang, merasa terabaikan atau dikecewakan. Nah, ini perlu perhatian misalnya ditemani. Jadi biasanya begitu. Saya masih punya ibu ya, ibu saya ini sudah tidak bisa, ini sudah full bed rest sepenuhnya. Duduk saja pun sudah tidak bisa, sehingga full harus dirawat. Nah, seringkali juga begitu, tanya anaknya gitu ya, pengen anakku songo kok harus teko, ya sudah biasa, tapi biasanya kita video callan apa begitu supaya tahu. Ini jadi paling tidak ada yang menemani. Tentu juga nutrisi, tentu juga kalau ada penyakit ya tentunya konsumsi obatnya diperhatikan. Nah, permasalahan sering ya ini paling sering ya inkontinensi ini ya. Apa namanya beser ya, tidak bisa menahan urin. Insomnia biasa itu, saya itu tiap malam rata-rata 2-3 kali bangun untuk kencing gitu. Karena tidak bisa menahan itu. Atau delirium, fungsi kognitif ya, mulai apa lupa gitu. Alzheimer atau hanya perlu baca, sering jatuh, ini harus hati-hati, porosis dan lain-lain. Nah, Allah menyebutkan sesiapa yang memang dipanjangkan umurnya, nunakkisu fil kholqi, pasti akan aku kurangi. Jadi kembalikan atau dikurangi pada kejadiannya. Jadi nunakis itu dikurangi. Tadi setelah kuat ketika masih muda, nanti pasti menjadi lemah lagi kalau sudah tua. Jadi semakin tua pasti semakin lemah fisiknya ya. Lebih-lebih dengan penyakit ya, saya sudah merasakan itu. Dengan pasti lebih lemah lagi. Nah, oleh karenanya maka kewajiban pada orang tua bagi anak ini, tentu kalau sudah lemah ya nafkah orang tua itu jadi kewajiban anaknya.
Jadi makan, pakaian, melayani bila diperlukan, mendatangi panggilan. Ini jadi kalau bisa dipanggil jangan sampai nggak datang. Mematuhi perintah, bicara dengan lembut. Itu banyak sekali ya di YouTube itu ya. Jadi jangan sampai orang tuamu itu misalnya melirihkan suara karena takut kamu tersinggung. Itu berarti sudah durhaka. Jadi kalau ada anak yang orang tuanya sampai pakai itu anak itu durhaka. Jadi tidak boleh. Jadi justru harus dibalik. Anaklah yang harus merendah di hadapan orang tua, apapun kondisinya. Sampai seandainya berdebat itu ada ya. Bolehkah anak berdebat? Tidak boleh. Meskipun orang tuanya salah. Jadi meskipun anaknya tahu yang benar begini, tapi tidak boleh mengatakan itu di hadapan orang tuanya. Harus diiyakan ya, tentu disesuaikan nanti ya. Nah, jadi sampai seperti itu mensikapi orang tuanya. Jadi indah ya. Jadi itu tentu pokok-pokoknya ya. Jadi dalam siklus hidup seperti itu. Tadi saya sudah, kemarin sudah saya buatkan soalnya ada 10 ke Bu Peta ya. Nggak salah. Jadi nanti dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mudah-mudahan bisa diambil hikmah-hikmah ya, inti hikmahnya. Oke, habis waktunya ya. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Izin live nanti saya kirim ke PJ-nya ya. Terima kasih, izin live.